Ada beberapa tips dari saya untuk mengerjakan tes kecermatan dengan CAT, baik itu angka, simbol, maupun huruf yang hilang. Bagaimana tipsnya? Sesaat lagi. Halo sobat, jumpa lagi di channel Polisi Bali. Subscribe channel ini, support channel ini karena subscribe itu gratis, like juga videonya dan share seluas-luasnya. Nanti ada beberapa tips yang akan saya berikan dalam mengerjakan tes kecermatan ini, yang saya rasa sangat bisa membantu para sobat sekalian dalam menyelesaikan atau menjawab tes kecermatan. Namun apabila mungkin ada beberapa sobat sekalian yang merasa tidak sependapat, silahkan dibuang jauh-jauh. Namun bagi para sobat sekalian yang merasa ini masuk akal dan bisa diikuti atau bisa dilaksanakan, silahkan digunakan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan bisa membantu. Oke, kita lanjut pada tipsnya, yaitu yang pertama, sering-seringlah belajar dan berlatih. Karena apa? Karena tanpa belajar dan berlatih akan sangat mustahil kalian mampu menyelesaikan ini. Karena dalam tes ini kalian akan dikejar oleh waktu. Jadi kalian akan diberikan waktu yang sangat singkat untuk menyelesaikan ini. Kemudian biasakan juga dalam latihan tes kecermatan ini dengan menggunakan waktu. Karena saat tes nanti kalian juga akan diberikan waktu untuk mengerjakan tes ini. Jadi kalian akan diberi tekanan waktu ya dalam tes ini. Jadi makanya biasakan para sobat sekalian belajar dan berlatih. Jadi sering-seringlah para sobat belajar, baik itu referensi dari channel ini maupun dari yang lain, hanya untuk melatih kemampuan para sobat sekalian. Yang kedua yaitu konsentrasi selama 10 menit. Nah, kenapa 10 menit? Kalau saya lihat dari tes akpol kemarin, di mana perpindahan kolom itu 1 menit dan di situ ada 10 kolom. Nah, dari 10 kolom kalau perpindahan per kolomnya itu 1 menit, berarti total semua dalam tes itu adalah 10 menit. Maka dari itu perlu konsentrasi selama 10 menit. Nah, apabila perpindahan per kolomnya itu 2 menit, berarti para sobat sekalian butuh konsentrasi selama 20 menit. Jadi saya harap konsentrasi selama 10 menit atau selama tes itu berlangsung. Buang jauh-jauh masalah para sobat sekalian, buang jauh-jauh hal-hal lain yang para sobat sekalian pikirkan, fokus pada soal atau tes saat itu. Yang ketiga, usahakan tingkat fokusnya meningkat, bukan menurun. Dalam artian apa? Nah, di sini ada 10 kolom, di mana misalnya para sobat sekalian di kolom pertama karena otak masih fresh, pikiran masih fresh, masih segar, mampu menjawab misalnya 30 soal dengan benar. Pada kolom kedua mampu juga 30, kemudian pada kolom ketiga misalnya meningkat menjadi 32 yang benar. Nah, karena para sobat sekalian tidak sabar atau memikirkan hal lain, tidak konsentrasi, kemudian tidak sabar, ternyata habis ini masih lanjut pada kolom berikutnya, masih lanjut, kapan selesai, terus itu dipikirkan karena sudah merasa bosan atau tidak nyaman lagi dengan posisi itu atau dengan soal seperti ini, karena terus menerus dikejar waktu dan mencari huruf atau angka atau simbol yang hilang, akhirnya membuyarkan konsentrasi para sobat sekalian. Sehingga dari itu akan membuat para sobat sekalian tidak sabaran dan ingin segera mengakhiri tes itu. Nah, misalnya itu terjadi kepada para sobat sekalian. Misalnya setelah kolom kelima karena sudah tidak sabar, sudah tidak fokus, sudah buyar konsentrasinya, akhirnya menurun. Dimana menurun akhirnya sampai di kolom ke-10 hanya mampu menjawab 10 soal yang benar. Misalnya di awal tadi kolom pertama para sobat sekalian mampu 30, sehingga pada akhirnya nanti saat kolom ke-10 para sobat sekalian hanya mampu menjawab 10 soal yang benar. Jadi saya harap tetap konsentrasi sehingga para sobat sekalian tetap fokus sehingga hasilnya bisa meningkat. Misal dari kolom misalnya kolom pertama dapat 30, kolom kedua dapat 31 misalnya, sehingga pada saat akhir di kolom 10 mampu mungkin mencapai 50 soal yang benar. Jadi dibutuhkan konsentrasi dan fokus yang tinggi. Keempat, perhatikan waktu dan perpindahan kolomnya, karena tidak dipungkiri ada beberapa peserta yang tidak memperhatikan waktu, di mana setelah 1 menit itu berlalu akhirnya pindah kolom, para peserta tersebut masih mengingat soal pada kolom sebelumnya. Walaupun mungkin membuang waktu 1 atau 2 detik, tapi dalam tes kecermatan ini 1 detik itu sangat berarti. Kenapa sangat berarti? Karena waktunya yang diberikan per kolom itu hanya 1 menit ya saat tes akpol kemarin. Makanya manfaatkan waktu sebaik mungkin di sini. Perhatikan waktu dan perhatikan perpindahan kolomnya. Kelima, yang
tak kalah pentingnya yaitu ingat selalu berdoa agar diberi kelancaran dan konsentrasi selama mengikuti tes atau seleksi ini. Keenam, cara menjawab soal tes kecermatan ini. Nah, dimana cara ini adalah menurut saya mudah untuk saya lakukan. Silakan para sobat sekalian ikuti apabila mudah juga bagi para sobat sekalian, dan apabila para sobat sekalian punya cara lain silakan gunakan cara para sobat sekalian. Nah, bagaimana cara menjawab soal ini? Kita lihat pada layar komputer. Oke, baik, nanti pada layar komputer kurang lebih tampilannya adalah seperti ini. Kalau dilihat dari tes akpol kemarin kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah soal inti, kemudian ini adalah soal yang perlu kita jawab huruf, angka atau simbol yang hilang. Nah, di sini agak menyilang, jadi mungkin kalau kita lihat agak susah ya, jadi agak susah untuk melihat soal inti dan soal yang perlu kita lihat, perlu kita jawab untuk angka atau huruf atau simbol yang hilang. Nah, di sini adalah gambaran saat akpol kemarin. Nah, apabila nanti untuk teman-teman atau para sobat sekalian yang tes Bintara atau Tamtama, seandainya itu ada di bawah sini, jadi soal inti dan soal yang kita jawab untuk apa yang hilang itu ada di bawah sini, akan lebih mudah dibanding yang miring sini. Sekali lagi, ini kurang lebih adalah display saat tes akpol kemarin. Kita latih seperti ini. Apabila di sini para sobat sekalian sudah mampu, saya yakin kalau soal itu ditaruh di bawah sini akan sangat mudah untuk para sobat sekalian. Nah, baik, kita contohkan seperti ini. Nah, di sini apabila para sobat sekalian menemukan atau mendapatkan seperti ini, yang perlu sobat lakukan adalah mengingat atau menghafal soal utama ini ya. Menghafal soal utama ini atau soal inti. Misalnya di sini TQHCP. Diingat atau dihafal itu berurutan ya, berurutan TQHCP. Dimana secara tidak langsung TQHCP kalau sudah kita ingat secara berurutan itu sudah berurutan seperti A, B, C, D, E. Nah, ingat dihafalkan secara berurutan. Setelah dihafalkan, kalau bisa dihafalkan tuh cepat ya, sekali TQHCP. Kemudian lihat soal yang ada di bawah. Nah, diingat TQHCP itu berurutan. Jadi kalau menurut cara mudah untuk saya, cara gampangnya bagi saya. Nah, di sini kita akan lihat di soal ini. Nah, di sini kita lihat pada soal ini TQHCP. Nah, walaupun di sini kan pasti berantakan atau tidak sesuai urutan yang seperti di atas ini. Nah, tetap kita ingat TQHCP, kemudian sini kita akan baca TQHC. Nah, C berarti itu D, karena kita sudah sesuaikan urutannya itu C, urutan keempat, itu jawabannya adalah D. Ya, TQHCP. Misalnya seperti ini. Kemudian kita ingat lagi kembali TQH. Oh, H yang ketiga tidak ada, C jawabannya. Tinggal diklik, jawabannya C. Kemudian lagi di berpindah setelah kita jawab. Lagi kita TQH. Oh, H lagi tidak ada, jawabannya C. Kemudian setelah dijawab C, diklik C, maka akan berubah dan akan muncul soal baru yaitu seperti ini. Kita ingat lagi dari awal T tidak ada, jadi T tidak ada, A jawabannya. Begitu seterusnya, makanya perlu kita untuk mengingat soal tersebut. Jadi tips saya adalah seperti itu, kita hafalkan dari depan, walaupun di bawahnya ini diacak, kita tetap urutkan sesuai soal intinya. Nah, kemudian perlu diingat, perhatikan waktu di atas ini. Jadi sembari menjawab ini, para sobat sekalian lirik atau perhatikan waktu hitungan mundur di sini. Ya, karena apa? Hitungan mundur sini akan membuat para sobat sekalian lebih waspada untuk pergantian soal inti ini. Ya, jadi perhatikan apabila sudah 10 detik terakhir masih tetap kita bisa jawab yang ini, tetap dijawab. Nah, apabila sudah 5 detik terakhir sudah persiapkan diri untuk pergantian soal inti, tapi tetap usahakan menjawab soal ini. Nah, di sini pentingnya untuk melihat atau melirik waktu hitungan mundur ini adalah untuk mengantisipasi seandainya terjadi perpindahan kolom atau soal inti ini. Apabila para sobat sekalian tetap fokus di sini tanpa memperhatikan atau melirik hitungan waktu mundur ini, tiba-tiba pergantian kolom atau pindah soal inti, maka di sini nanti para sobat sekalian akan kaget atau kelabakan karena tiba-tiba soalnya berganti masih mengingat
soal pada kolom sebelumnya. Jadi saya harapkan tetap perhatikan semua yang ada di layar ini, baik itu soal inti atau soal utama, waktu maupun soal per barisnya. Kemudian setelah perpindahan kolom di 1 menit berikutnya, segera hafal 5 huruf atau angka atau simbol ini. Segera dihafalkan dengan cepat. Misalnya perpindahan kolomnya seperti ini. Ya. Set IGRM. Nah, segera dihafalkan yaitu set IGRM. Kemudian langsung ke soal di bawahnya. Set IGRM. OM tidak ada E jawabannya. Ya, kemudian berikutnya misalnya set, tetap dibacanya, ingat sekali lagi, tetap dibacanya itu dari patokan dari sini, berurutan dari sini ya. Walaupun di sini diacak, kita baca berurutan dari sini. Set I, oh I tidak ada, B berarti B jawabannya. Kemudian di sini set I G R M M tidak ada, E jawabannya berarti. Nah, kemudian di sini set I, nah I tidak ada, langsung B jawabannya. Nah, begitu seterusnya diurutkan ya. Kemudian ini set I G R, set ulangi, set I G R M, O M tidak ada, I jawabannya. Nah, misalnya ini set I G, nah G tidak ada berarti C jawabannya. Nah, lama kelamaan para sobat sekalian akan terbiasa dan secara tidak langsung biasanya ya para sobat sekalian setelah menjawab 5-10 soal di sini sudah otomatis menghafal ya, secara tidak langsung sudah hafal apabila huruf-huruf yang di sini tidak ada atau hilang. Nah, itu dia beberapa tips dari saya untuk mengerjakan tes kecermatan dengan CAT. Mudah-mudahan bisa membantu para sobat sekalian. Apabila ada yang menurut para sobat sekalian sangat mudah dikerjakan atau sudah dilakukan, silakan diikuti. Namun apabila para sobat sekalian punya cara sendiri yang sangat mudah, silakan ikuti itu. Tetap semangat belajar dan berlatih karena hasil terbaik ada di tangan para sobat sekalian. Sukses selalu 813.